puasa. Kita harus melatih kesabaran, melatih kerukunan yang sesuai dengan tema nanti yang kita pelajari PPKN, yaitu tentang gotong royong. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan melatih konsentrasi. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran kita harus konsentrasi. Untuk itu apa yang saya katakan coba dilaksanakan. Pegang kepala, pegang rambut, pegang mulut, pegang telinga, pegang mata, pegang mulut. Ya, berarti kalian sudah mulai konsentrasi. Untuk itu kita akan memulai pelajaran yaitu tentang gotong royong, yaitu bab 7 PPKN. Tujuan kita mempelajari gotong royong, kita peserta didik itu dapat memahami makna gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang kedua, kalian harus dapat menyajikan praktek gotong royong di lingkungan sekolah. Yang ketiga, peserta didik memperhatikan gotong royong sebagai wujud bela negara. Gotong royong, gotong itu kalau bahasa Jawanya apa? Gotong, pikul. Nah, royong bersama-sama. Jadi kita memikul bersama-sama. Jadi kalau ada masalah, kalau kita kerjakan bersama-sama akan cepat selesai. Contohnya, sapu lidi dibuat nyapu. Kalau hanya satu, coba kalian nyapu satu kelas pakai satu sapu lidi, bisa enggak? Bisa, tapi ya lama. Tapi kalau lidinya itu 100 diikat, dibuat nyapu, akan cepat selesai. Jadi tujuan gotong royong itu untuk mempercepat suatu masalah atau suatu kegiatan. Nah, itu gotong royong. Agar lebih jelasnya, coba kalian buka halaman 141. Buku paket halaman 141. Coba dibaca dulu. Buku paket halaman 141. Dan itu adalah bacaan dari kalimat gotong royong. Untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian amati video yang ada di depan yang Pak Guru perlihatkan. Inspirasi kali ini sudah datang dari SMPN 3 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Seluruh siswa dalam satu kelas patungan mendirikan sesuatu baru untuk temannya yang tak mampu. Satu perbuatan kebaikan ini pun akhirnya viral dan menggugah hati orang. Tiba melihat sepatu temannya yang bolong, seluruh siswa satu kelas patungan memberikannya sepatu baru. Kisah ini pun menyentuh hati banyak warganet hingga viral di media sosial. Setelah ditelusuri, siswa yang menggagas ide tersebut bersekolah di SMPN 3 Kota Tasikmalaya. Dia adalah Raffi Rizal. Siswa kelas 8 ini mengajak teman-temannya patungan mulai dari Rp5.000 hingga terkumpul uang Rp200.000 untuk diberikan sepatu. Senang dan harus bisa membantu jadi lebih semangat sekolah. Ngasih uangnya berapa? Ada berapa berapa tadi? Yang paling kecil 3.000 sampai 50.000. Oh gitu. Jadi ini sendiri. Ya, Berapa lama tuh?
uang segitu? 2 hari lah. Sepatu baru ini diberikan kepada teman sekelas Raffi, yaitu Yandi, sebagai hadiah ulang tahun. Yandi belum bisa membeli sepatu baru karena keterbatasan ekonomi. Nyatanya aksi kebaikan itu bisa menular. Perbuatan sederhana Raffi dan teman-temannya telah menggerakkan hati seorang dermawan untuk memberikan 60 pasang sepatu kepada siswa SMPN 3 Kota Tasikmalaya yang membutuhkan. Pakai sepatu kayak gini, mau nggak? Enggak, karena adanya ini. Nah, bilang orang tua ini dari bikin. Enggak. Kenapa? Oh, Bagi sebagian orang mungkin sepasang sepatu tak lebih dari sebuah alas kaki. Namun untuk para siswa SMPN 3 Kota Tasikmalaya, maknanya lebih dalam lagi. Sepasang sepatu menjadi sumber harapan dan semangat baru menjalani hari-hari. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, demikian video dari tadi tentang gotong royong, bahwa tidak semua orang itu ekonominya baik, ya, atau tidak semuanya itu kaya. Untuk itu tadi di video itu ada anak yang sepatunya bolong, mau beli itu masih ada keterbatasan ekonomi, sehingga semua satu kelas terbuka untuk saling membantu, bergotong royong untuk mencari dana untuk membelikan sepatu. Kalau kalian hanya membelikan satu orang, itu masih keberatan. Misalkan harga sepatunya 100.000, kalau satu orang yang membelikan kan keberatan 100.000. Tapi kalau 100.000 dipotong sama semua kelas, misalkan 20 orang ke 100.000 berapa? 5.000. 5.000, nah itu sangat bermanfaat untuk anak yang masih membutuhkan. Nah itu wujud dari gotong royong yang ada di sekolah. Untuk lebih memahami, coba kalian berdiskusi dengan kelompok untuk mengerjakan halaman soal 141. Coba dikerjakan dulu soal halaman 141. Semuanya harus terlibat untuk saling memberi masukan jawaban dari kelompoknya tersebut. Nanti saya nilai per kelompok dan mungkin nanti saya suruh untuk menyampaikan pendapat dari masing-masing kelompok. Baik, sudah saya lihat keliling kelompok, saya lihat masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugas yang ada di dalam buku. Untuk itu saya ingin mengetahui pendapat kalian secara terbuka, masing-masing kelompok untuk menyampaikan pendapatnya dari soal yang ada di buku. Mungkin siapa yang bisa untuk menyampaikan pendapat dari nomor 1? Ya, coba Rahma untuk maju untuk menyampaikan pendapat dari soal nomor 1. Ya, yang lain untuk mendengarkan pendapat tersebut bisa menyanggah dari pendapat dari kelompok Rahma. Bagaimana para pahlawan gotong royong dalam mencapai kemerdekaan dengan saling membantu bersama dan bersatu dalam perjuangan. Ya, terima kasih untuk Rahma. Yang lain, sahabat di tepuk tangan. Nah, itu adalah pendapat yang bagus dari pendapat kelompok Rahma. Untuk yang
pendapat dari nomor 2, mungkin siapa yang bisa? Ya Pak Soimah untuk menyampaikan pendapat di depan kelas. Yang lain untuk diam, untuk mendengarkan. Mungkin ada pendapat lain, monggo. Mengapa kementerian dapat menjaga persatuan Indonesia? Satu, membangun kebersamaan. Dua, mempererat persatuan. Tiga, menunjukkan sikap dalam Ya, nah ini ide yang cemerlang. Bapak tepuk tangan untuk kelompoknya Karina. Dan untuk yang terakhir yaitu pendapat dari nomor 3, mungkin siapa yang mau ya mungkin dari Gerard, coba maju untuk menyampaikan pendapat dari nomor 3. Yang lain mendengarkan untuk melihat pendapatnya. Ya, coba tepuk tangan. Ya, semuanya itu sudah bagus, idenya sudah cemerlang semuanya. Itu kita gotong royong itu seperti itu. Dari kita harus bisa mempraktekkan di kelas atau di sekolah atau nanti bisa juga dipraktekkan di lingkungan rumah. Ya. Nanti semuanya saya nilai untuk masing-masing kelompok dari pekerjaan yang kalian kerjakan itu. Untuk terakhir, karena waktunya sudah berakhir untuk tentang PPKN, tentang gotong royong, siapa yang mau menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Mungkin kesimpulan terakhir apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Mungkin siapa yang mau menyimpulkan? Ya, ini coba disimpulkan kegiatan pada pagi hari ini. Ya, tepuk tangan. Nah, itu kesimpulannya dari pendapat tersebut, yaitu gotong royong itu tujuannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara kolaborasi, kemudian meningkatkan solidaritas. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, maka dari sudah disimpulkan tersebut, mungkin ada pertanyaan atau pendapat. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham tentang arti gotong royong, makna gotong royong. Karena sudah waktunya sudah selesai, nilai nanti saya nilai semuanya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.